الرحمن الرحيم رب زدني علما وارزقني فهما آمين. Hari ini kita akan belajar tentang mengimani adanya Allah. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, memahami dengan benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada meskipun tidak terlihat oleh mata. Yang kedua, berusaha memiliki sikap pantang menyerah dan percaya diri sebagai implementasi dari percaya pada adanya Allah. Yuk kita mengamati benda mati dan makhluk hidup yang ada di sekitar. 1. Mengamati benda mati. Coba sebutkan benda mati yang ada di rumahmu. Ada meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Terbuat dari bahan apakah benda-benda tersebut? Benar, ada yang terbuat dari kayu, plastik, logam, dan lain-lain. Mungkinkah kayu besar dari hutan berjalan sendiri ke rumahmu, kemudian memotong, menggergaji, menghaluskan, membentuk meja, hingga mengecatnya sendiri? Jawabannya, tidak. Kursi, meja, hingga lemari bisa ada karena ada yang membuatnya. Benar? Lantas siapa yang membuat itu semua? Sekarang perhatikan sekitar rumahmu. Di sekitar rumahmu ada batu, air, tanah, bukit, bahkan gunung. Apakah benda-benda tersebut muncul sendiri dari dalam tanah? Jawabannya, tidak. Semua itu ada yang membuatnya, namun manusia tidak dapat mengadakannya. 2. Mengamati makhluk hidup. Sekarang perhatikan gambar berikut. Dari gambar berikut dapat kita lihat dengan jelas pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Sama seperti kalian, yang awalnya masih bayi belum bisa apa-apa, hingga sudah besar seperti sekarang. Siapa yang menumbuhkanmu hingga besar seperti sekarang? Ibumu? Ayahmu? Atau siapa? Ibu memang melahirkanmu. Bersama ayahmu mereka berdua bekerja sama merawatmu. Namun, siapa yang menumbuhkanmu hingga menjadi tinggi seperti sekarang? Perhatikan juga tanaman di sekitar rumahmu. Siapakah yang membuat tanaman-tanaman tersebut hingga besar dan berbuah? Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan ustazah dari awal? Tepat. Jawabannya adalah Allah. Jadi, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta seluruh isinya dan menumbuhkan makhluknya. Dia Allah yang membuat kamu tumbuh dan berkembang, serta pohon-pohon menjadi besar dan tinggi menjulang, sesuai dengan firman Allah yang ada dalam surah Al-Waqiah ayat 72 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. Kamukah yang menumbuhkan kayu itu, ataukah kami yang menumbuhkannya? iman adalah percaya, percaya adalah yakin. Jadi, iman adalah meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Kehidupan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat yang tidak mudah, sehingga membutuhkan perjuangan yang tidak kenal menyerah. Allah berfirman dalam surah Al-Balad ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah.
Namun, seseorang yang mengimani adanya Allah akan tercermin sikap pantang menyerah dan percaya diri dalam dirinya. Mengapa demikian? Ada yang tahu? Karena dia yakin bahwa dia tidak pernah sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersamanya dan mengawasinya. Oleh karena itu, dia selalu berjuang dan berusaha keras dalam keadaan apapun, karena dia percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan dalam menghadapi kesulitan yang dihadapinya, sesuai dengan janji Allah dalam surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Jadi, anak-anakku yang soleh dan solehah, teruslah berjuang dan berusaha untuk menggapai cita-cita kalian. Percayalah Allah selalu bersamamu dan memberikan kemudahan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Yuk kita cermati bersama bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Ketika itu, beliau berdua sembunyi di Gua Sur. Sementara itu, orang-orang kafir Quraisy mencarinya ke semua penjuru hingga sampai di mulut gua. Gua Sur yang sebenarnya hanya berupa batu cekung itu secara lahir tidak bisa dijadikan tempat untuk bersembunyi. Oleh karena itu, setelah mereka kembali, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat kakinya sendirinya, niscaya dia akan melihat kita." Namun, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Bakar, jangan engkau menyangka kita sedang berdua. Allah bersama kita sebagai pihak yang ketiga." Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kembali mengatakan, "Wahai Rasulullah, sungguh mata mereka menatap mata kita." Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Bakar, tidakkah engkau membaca ayat, engkau melihat mereka menatapmu, padahal mereka tidak melihatmu?" Quran Surah Al-A'raf ayat 197.